Ini kan yang kita lihat ini Mas Umam ya, suara PDI ini aneh ya. Wah, Artinya Ganjar Iya. dapatnya 16%, 17%, sementara PDIP kan di atas. Iya. Ini apa nih penyebabnya gimana nih? Iya, ini situasi yang juga sangat menarik, Bang, dicermati, Bang. Target menang hat-trick oleh PDIP dalam konteks pileg bisa tercapai. Dan hal itu rasanya terkonfirmasi di hampir basis data lintas lembaga, menegaskan PDIP berada di posisi pertama. Tapi kalau kita cermati lebih detail, pasangan capres-cawapres yang mengalami split ticket voting yang paling fatal adalah 03. Karena begini, Bang, kalau misal kita tadi menggunakan kembali basis modal kekuatan politik dasar ya, kubu 03 itu punya basis kekuatan kursi parlemen, gabungan PDIP dan P3 itu 25%. Itu awal, belum ditambah Perindo, kemudian Hanura, dan lain sebagainya. Kalau misal sekarang hanya 16, maksimal 17%, maka praktis ada sekitar 9% hilang. 9% itu something, karena 9% kali 204 juta DPT Indonesia di pemilu 2024, praktis ada sekitar 16-17 juta yang hilang. Dan hal itu terkonfirmasi di banyak titik, di kandang-kandang banteng, terkoreksi signifikan. Jawa Tengah, Mas Ganjar adalah gubernur 2 periode, dipaksa untuk berpuas diri dengan angka 35%. Sementara Pak Prabowo menang di angka 52%. Dan itu tentu melampaui ambang psikologis, Bang ya. Menang di kandang banteng. Survei padahal kan masih menang Ganjar kan? Masih. Tetapi ternyata kemudian fakta lapangan berkata berbeda. Lebih fatal lagi kemudian Jawa Timur. Jawa Timur juga dikenal sebagai kandang banteng. Dan ternyata Pak Ganjar terpaksa harus puas 30%. Bahkan Pak Prabowo Gibran bisa mendominasi yang sangat signifikan di angka 60-65% di Jawa Timur. Tentu memang kalau misal kita bicara Jawa Timur, tentu ada 2 segmen, Bang ya. Satu kekuatan abangan dan juga kekuatan santri, politik santri dan politik abangan. Memang titik kuatnya di kubu 02 di Jawa Timur itu terletak pada gabungan elemen kekuatan. Satu, infrastruktur partai di 02, termasuk partai Gerindra, Partai Demokrat, termasuk Golkar, di Jawa Timur memang relatif cukup terkonsolidasi. Tidak begitu kecil dibanding dengan PDIP dan PKB, tetapi tetap memiliki perhitungan yang signifikan. Tetapi ada elemen-elemen lain tadi, perhitungan kalkulasi politik santri. Maka keberpihakan Bu Hovifah, termasuk paket Mas Emil ya, baik dia sebagai wakil gubernur maupun sebagai ketua DPD Partai Demokrat di Jawa Timur, termasuk kita melihat Bu Hovifah tentu bukan entitas Bu Hovifah pribadi, tetapi jaringan Bu Hovifah, jaringan pesantren, termasuk para kiai-kiai sepuh yang berada di titik-titik sentrum basis kekuatan Nahdliyin di sana, cukup terkonsolidasi dengan baik. Ditambah lagi, semakin terbuka dan vulgarnya dukungan dari elemen-elemen elit PBNU yang semakin terbuka, let's say seperti Gus Ipul. Gus Ipul di belakangan secara terbuka membuat jaringan relawan. Diatasnamakan relawan Gus Ipul. Dan itu adalah sebuah bukan hanya sekedar insentif elektoral, tetapi betul-betul membawa sebuah kepercayaan diri dalam moral perjuangan kubu 02. Maka kemudian PDIP khususnya suara kubu 03 tergerus sangat signifikan. Dan yang lebih miris lagi, salah satunya adalah basis atau split ticket voting yang terjadi di PKB. PKB itu luar biasa Jawa Timur. Tetapi kalau misal kita lakukan cross tabulasi, itu praktis, Bang, setengah-setengah. Setengah memilih Pak Prabowo Gibran, setengahnya memilih Caimin. Padahal Mas Anies tentu sangat berharap mendapatkan insentif elektoral yang sangat signifikan secara langsung dari Jawa Timur, itu dari PKB. Ternyata terjadi split. Nah, situasi ini yang kemudian... PKB-nya tinggi, Aniesnya rendah kan?
rendah. Nah, kembali lagi tadi ke konteks pertanyaan Bang Zulfan. Ternyata situasi ini terreplikasi di banyak tempat. Ini terjadi di Jawa Tengah, terjadi di Jawa Timur, terjadi di Bali, kandang banteng yang luar biasa, terjadi di Sumatera Utara, terjadi di Nusa Tenggara Timur, termasuk di Sulawesi Utara ya, tengah ya, termasuk Manado itu adalah basis kekuatan PDIP, tapi justru yang menang Prabowo Subianto. Artinya apa? Ada penggerusan yang signifikan di sana. Faktornya cukup beragam, Bang. Mulai dari persepsi publik terhadap figur Pak Prabowo barangkali dianggap lebih bisa mereka terima, jadi acceptability-nya lebih tinggi, termasuk juga keberadaan dari tokoh-tokoh di sekitarnya. Ada Pak Jokowi, ada Pak SBY, ada tokoh-tokoh dari Golkar dan lain sebagainya, termasuk sebaran-sebaran kekuatan ekstra parlementer. Dan bahkan orang-orang yang dianggap dulu menghukum Prabowo dianggap kasus berada HAM, di sana semua. ada Agung Gumelar, ada Pak Wiranto. Betul. Ya kan? Jadi isu soal HAM itu selesai. Hilang. Orang ini mereka yang sirna dia. Yang dianggap menghukum ada di situ, berarti nggak ada hukuman itu kan? Nggak ada. Seolah semua kemudian melebur menjadi satu entitas kekuatan yang berada di sana. Nah, situasi ini yang kemudian membuat kubu 03 betul-betul tampaknya saya yakin mereka juga shock. Saya berkeyakinan kubu 03 tidak pernah membayangkan bahwa elektabilitas mereka akan merangsek di angka yang sangat rendah sekitar 16%. Dan saya khawatir, Bang. Khawatir jangan-jangan salah satu faktor yang menciptakan situasi ini adalah tidak solidnya kekuatan internal PDIP. Apakah betul ada semacam faksionalisme internal di dalam mesin politik dan juga infrastruktur pemenangan di PDIP atau tidak? Kita bisa berspekulasi, tapi angka yang terjadi menunjukkan demikian. Ada. Solo adalah basis kekuatan merah. Sel-sel jaringan kekuatan politik Mbak Puan sangat mencengkeram di sana. Solo Raya, Bang ya? Sukoharjo, Klaten, Ali Wasabi Ajmain ya, dan sekitar-sekitarnya itu sangat mencengkeram. Ternyata menang Prabowo di Solo Raya itu. Artinya apakah betul ada spirit menangkan partainya, urusan capres silahkan masing-masing. Karena ini kan bisa diukur sebenarnya. Infrastruktur pemenangan itu bisa dilihat, Bang. Apakah ini linear atau tidak? Kinerja terkait dengan pileg nyambung nggak dengan pilpres? Harusnya instruksinya nyambung. Dan itu bisa diukur. Nah, kalau misal kemudian ukurannya ternyata berbeda, maka ada instruksi yang tidak berjalan. Maka ada sesuatu yang harus dan bisa dievaluasi di sana. Dan saya menduga tampaknya memang ada faksionalisme di dalam tubuh PDIP, di dalam infrastruktur pemenangan mesin politik di PDIP, dan barangkali itu terkait dengan situasi lama yang tampaknya lukanya belum selesai. Ya, itu kan persoalan terbelah persoalan dulu apakah Ganjar atau Puan kan? Kira-kira gitu loh.